Halo Sobat Sukses, semangat pagi. Saya Aditya, Head and Business Development PT Monex Investindo Futures. Dan saya juga seorang wakil pialang dari PT Monex Investindo Futures. Pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang cukup terkenal di dunia trading, yaitu Pak Nofri Simanjuntak. Apa kabar Pak Nofri? Baik, luar biasa Pak Ade. Beliau seorang trader dan edukator yang sangat berpengalaman. Beliau juga seorang asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP, Tata Kelola Resiko dan Kepatuhan. Dan ini sangat berhubungan ya Pak Nofri ya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Risk Money Management ya. Oke, sebagai pembuka Pak Nofri, kita mungkin ada orang awam atau orang yang newbie ya, yang belum tahu itu money management itu apa sih gitu ya. Mungkin Pak Nofri bisa menceritakan tentang money management khususnya di bisnis forex ini seperti apa ini. Oke, salam trading tenang senang. Trading yang aman, nyaman, dan menguntungkan. Saya Nofri Simanjuntak, saya asesor BNSP untuk tata kelola, risiko, dan kepatuhan. Jadi, kalau bicara mengenai money management, sudah pasti bicara mengenai risiko. Dan risiko ini yang selalu kita antisipasi sejak awal, bukan hanya reward. Dan sebelum masuk materi money management, Anda juga bisa lihat di slide bahwa sukses trading itu sebetulnya bukan tergantung kepada metode, tetapi justru tergantung kepada pondasi. Pondasi itu dasar. Dan kalau kita bicara pondasi, itu ada mindset dan psikologi, kemudian time management, serta risk and money management. Ini akan saya kupas walaupun tidak terlalu dalam karena kita akan fokus ke risk and money management. Sedangkan metode itu teknikal, fundamental, dan sentimental atau transaksional. Kemudian kalau kita bicara mengenai sukses trading, itu banyak ahli-ahli yang menyatakan komposisinya itu 20% metode, bahkan hanya 10%, termasuk yang disampaikan oleh Alexander Elder, salah satu bapak psikologi trading, dan 30% itu time, risk, and money management, 50%-nya mindset dan psikologi. Ini yang banyak tidak disadari oleh para pemula atau yang baru masuk dunia trading, menganggap metode itu seperti dewa dalam tanda kutip, Pak Ade. Iya. Jadi seolah-olah kalau kita sudah mendapatkan metode yang bagus, selesai sudah semuanya, kita sukses. Ya, di buy naik jalan-jalan, di sell turun beli mobil, katanya seperti itu ya. Nah, tadi kita sempat bicara juga ya sebelum kita syuting ini, memang disiplin itu sangat penting ya. Kadang-kadang kalau orang sudah merasa memiliki metode yang baik secara teknikal maupun fundamental, jadi mengakibatkan dia tidak disiplin lagi dalam menjalani metode yang tadi dia sudah terapkan itu ya Pak Nofri ya. Betul. Nah makanya ini sesuai dengan slide Pak Nofri itu memang mindset dan psikologi itu sangat dipentingkan ya. Dia 50% ya. Betul. Komponen yang sangat dipentingkan. Sehingga para trader itu bisa lebih disiplin. Gitu ya. Okay. Nah, jadi sebetulnya bukan hanya di dalam dunia trading ya, di dalam dunia apapun. Kalau kita tidak memiliki attitude yang baik, kita tidak memperhitungkan resiko yang akan terjadi pada saat kita memasuki bisnis itu, maka otomatis kita nanti tidak siap menghadapinya. Dan kalau memang hanya metode yang membuat orang bisa mendapatkan uang besar, cepat, mudah dari trading, maka jajaran orang terkaya di dunia itu didominasi oleh para trader. Nah, sekarang kita lihat ya, ranking orang terkaya di dunia di majalah Forbes, berapa orang yang trader? Iya. Paling Warren Buffett, George Soros. Ini kembali lagi adalah sebuah kombinasi dari beberapa faktor yang tadi saya katakan, sehingga kalau kita tidak concern terhadap money management, maka kita berpotensi sangat besar untuk gagal. Oke, iya. Seperti tadi Pak Nofri bilang bahwa bisnis forex ini adalah bisnis yang mudah dan cepat. Nah itu kadang-kadang orang salah mengartikan ya. Mereka mengartikan mudah dan cepat menjadi kaya. Padahal mudah dan cepat untuk dijalankan ya. Betul. Mudah dan cepat untuk dijalankan, tidak ada pembukuan yang rumit. Tidak perlu adanya biaya
sewa tempat, biaya gaji karyawan, ya nggak perlu biaya variabel ya, biaya pajak dan lain-lain. Nah itu yang perlu dipahami juga sama masyarakat trader ya Pak ya. Betul. Karena kan Pak Nofri bilang salah berpikir bahwa bisnis forex ada mudah dan cepat menjadi kaya. Sebenarnya mudah dan cepat untuk dijalankan, untuk dimulai ya Pak Nofri ya. Yes, makanya saya mencatat 3 penyebab banyak orang gagal masuk dunia trading walaupun di sektor real sukses sebagai seorang profesional atau sebagai seorang pengusaha. Yang pertama itu yang disebut dengan greedy. Oke. Ini yang paling utama dan nanti ini turunannya ke risk and money management tadi. Bahwa pengertian greedy atau serakah itu banyak orang juga yang agak salah kaprah ya. Dikatakan yang namanya serakah itu adalah hanya ingin mendapatkan uang besar. Padahal bukan hanya itu, ingin cepat mendapatkan uang tanpa sebuah proses itu juga dikatakan greedy. Demikian juga dengan tanpa usaha. Oke. Makanya marak pada investasi bodong. Capek dikerjain investasi bodong? Makanya trading forex di MIFX. Legal, bisa trading mulai dari 0,01 lot, biaya transparan, no tipu-tipu. Di MIFX trading aman semudah itu. Ini kan karena orang-orang ingin duduk diam dapat duit dolar. Kemudian juga dia tidak sadar kalau misalkan mengeluarkan statement, saya sih yang penting profit 1% sehari. Itu kan tidak serakah. Betul, itu tidak serakah. Yang menjadi serakah adalah proses untuk mendapatkan 1% per harinya itu ada nggak? Iya. Kalau hanya ingin mendapatkan 1% sehari tanpa ada proses belajar, berlatih, kemudian juga ingin mendapatkan dalam waktu yang cepat, maka itu masuk definisi serakah juga. Di samping ada faktor-faktor kedua, ketiga, saya tidak terlalu bahas dalam karena kita fokus di greedy ini, mengingat ini kunci penyebab kegagalan di samping faktor, tadi Pak Ade sudah bilang, terlalu mudah dan cepat memulai trading. Yang ketiga, tidak menerapkan prinsip-prinsip yang sama pada saat dia sukses di dunia dagang sektorial. Iya. Sederhana aja nih Pak ya. Okay. Kan mau jadi pengacara, kuliah dulu 4 tahun. Iya benar. Mau jadi dokter, mau jadi trader. Nggak mau belajar. Cuma lihat iklan, langsung ikut-ikut ya. Betul. Nah ini juga penyebab. Gitu. Nah ini yang mungkin masyarakat yang tadi Pak Nofri jelaskan, masyarakat khususnya para trader itu mungkin perlu memahami juga gitu ya. Maksudnya kan tadi banyak yang orang yang sukses di bisnis di sektor real ya. Sebenarnya pada saat dia sukses di bisnis sektor real itu kan dia juga harus memulainya dari bawah kan. Mereka pelajarin dulu bisnisnya, mereka tahu dulu jika bagaimana untuk menahan resiko, bagaimana untuk mendapatkan profit, mereka pelajarin dulu sampai akhirnya sukses. Kenapa tiba-tiba dia ingin mendapatkan cash flow tambahan di bisnis forex, kok maunya cepet-cepet gitu, nggak mau seperti dia memulai bisnis real dari awal dulu, belajar dulu ya, diskusi dulu sama expertnya. Kenapa kok mereka nggak mau memulai seperti itu gitu? Maunya tahu-tahu kaya. Nah itu yang sangat disayangkan Pak Nofri ya. Betul. Gitu ya. Dan ini tantangan kita ya untuk memberikan edukasi yang benar ke publik. Dan saya salut terhadap Monex dengan membuat program-program yang kreatif seperti ini, bahwa yang namanya belajar itu kan tidak harus tatap muka dengan media-media internet sekarang ini berkembang, kan bisa dengan YouTube, lebih santai dibawakan tapi mengandung nilai-nilai edukasi dan literasi. Mengingat kita harus memerangi flexing atau influencer yang tidak benar ini, bahwa itu nanti memprovokasi masyarakat untuk serakah. Seolah-olah trading itu alat untuk mendapatkan uang besar cepat mudah. Nah ini akan menjadi akar persoalan, sehingga orang lupa akan adanya sebuah proses, Pak De. Iya, itu proses ya Pak, penting ya proses itu. Tadi tuh yang saya bicarain itu proses maksudnya itu. Yes, ya. Kalau misalkan
kita masuk dunia trading forex gold, ingin mendapatkan uang besar cepat mudah, sebetulnya sama saja dengan pesugihan, Pak Dik. Ya dong, cuma instrumen yang digunakan berbeda. Pesugihan itu menggunakan ilmu hitam, kalau trading itu menggunakan forex gold, tapi kan substansinya sama. Orang kan kalau mau pesugihan itu nggak perlu belajar, nggak perlu berlatih, ya sudah. Dia ingin uangnya digandakan dalam tempo cepat. Ya sama aja sebetulnya. Kadang-kadang kita suka menjudge, wah percaya pada penggandaan uang, bodoh. Padahal secara tidak sadar, kita pun melakukan itu. Nah itu bahayanya kalau kita sekali lagi tidak memahami apa sih tantangan masuk dunia trading ini, yaitu soal keserakahan tadi. Dan itu bisa diselesaikan dalam tanda kutip dengan mengetahui risk and money management. Nah iya, jadi perlu dipahamin juga, seperti tadi Pak Nofri ceritakan, kalau ditarik kesimpulan adalah resiko terbesar itu adalah ketidaktahuan kita terhadap sesuatu yang kita lakukan ya Pak Nofri ya. Jadi nggak cuma di trading aja sebenarnya, kita kalau naik motor tapi kita nggak tahu caranya ya jatuh ya. Jadi nah, makanya itu quote-nya Warren Buffett, Pak Dek. Ya harus bahwa resiko itu datang dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan kita ya, benar. Nah tadi Pak Nofri jelasin, jadi saya ingat, iya benar. Jadi kalau orang nggak mau belajar, nggak mau tahu tentang apa yang dia lakukan, ya siap-siap mendapatkan resiko yang barangkali belum tentu bisa dia terima ya Pak Nofri ya. Sama aja Pak Dek, kalau mau jadi dokter nggak pakai belajar berlatih, terus dia melakukan proses operasi. Waduh. Itu pasien bukannya sembuh, mohon maaf kan malah meninggal. Meninggal itu margin call. Kalau dalam trading, dananya habis. Makanya itu kembali lagi bahwa memang sesuai dengan trading tenang senang ya Pak Nofri ya. Jadi aman nyaman, dimulai dengan proses, dimulai dengan belajar. Kayaknya belajar itu nggak cuma sekali ya Pak Nofri ya. Betul. Harus berkesinambungan. Makanya Pak Nofri sosok yang nggak bosan-bosan ngajarin orang ini sebenarnya gitu. Karena memang kita kan kepengen juga bahwa bisnis forex ini image-nya itu kan tidak jelek karena orang yang tidak mau belajar, terus akhirnya kena resiko, dia bilang bahwa bisnis forex ini jelek gitu ya. Sedangkan di luar sana banyak expert atau guru-guru yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat seperti Pak Nofri ini ya. Secara prinsip, trading forex gold ini adalah sebuah bisnis yang prospektif. Apalagi ke depan kita sudah lihat ya gejala-gejalanya, otomatisasi, resesi, dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya peluang. Asal dimulai dari sesuatu yang benar. Itulah peran dari para broker, para praktisi profesional trader, karena kalau sampai profesional trader itu silent, maka siapa yang mengajarkan? Bahwa seorang dokter dihasilkan adalah dari dosen yang juga dia dokter. Turun gunung mengajari. Nah kalau misalkan tidak ada edukasi, ya bisa dibayangkan Pak De, sesuatu yang sepotensial apapun malah kontraproduktif. Nah, hubungannya dalam bisnis forex ini kan mungkin ada yang disebut dengan risk and money management nih, Pak Nofri nih. Nah, biar masyarakat kita ini paham benar risk and money management itu apa dan bagaimana menyiasatinya agar kita ini tidak menjadi orang pengen bisnis, pengennya bisnis dengan senang, dengan tenang ya. Nah, ini risk and money management ini Pak Nofri mungkin bisa jelasin.